Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Namun sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada masyarakat. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Lail ayat 1-11. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Lail ayat 1-11. Yang kelima, menyimpulkan keterkaitan Quran kandungan Surah Al-Lail ayat 1-11. Baiklah, sebelum kita masuk poin-poin materi kali ini, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Apa perbedaan kedua gambar tersebut? Gambar pertama yaitu tentang orang yang suka memberi atau orang yang memiliki sifat pemurah. Yang kedua, orang yang memiliki harta namun dia enggan memberi atau disebut dengan kikir. Baiklah, pada materi selanjutnya kita akan bahas tentang surah Al-Lail dari ayat 1-11. Coba kamu simak dan pahami bacaan surah Al-Lail berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Setelah kamu pahami arti surah Al-Lail tadi, maka dapat kita pahami arti dari surah Al-Lail tersebut. Yang pertama, ayat 1 artinya adalah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yang kedua, dan siang apabila terang benderang. Ayat ketiga, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ayat kelima, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Ayat ketujuh, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ayat ke-8, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ayat ke-9, serta mendustakan pahala terbaik. Ayat ke-10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau jalan kesengsaraan. Yang ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Asbabun nuzul dari surah Al-Lail, sebab-sebab turunnya surah Al-Lail ini disebabkan berawal dari peristiwa seorang fakir miskin yang mengambil buah kurma yang telah jatuh.
dari pohon pemilik kurma orang yang bakhil. Kemudian turun surah ini sebagai petunjuk yang membedakan kedudukan dan kesudahan orang bakhil dengan dermawan. Dari penjelasan surah Al-Lail tadi, dapat kamu pahami apa itu pemurah? Pemurah menurut bahasa adalah orang yang sukar memberi atau murah hati. Sedangkan menurut istilah, pemurah adalah orang yang suka memberi bantuan, baik berupa harta maupun jasa kepada orang lain. Janji Allah kepada orang pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Kemudian dapat kamu pahami apa itu kikir. Kikir disebut juga dengan bakhil, yang artinya orang-orang yang sikap menahan dan tidak mau mendermakannya kepada orang lain hartanya. Kedua, berdasarkan istilah syar'i, kikir berarti pelit terhadap semua kebaikan, baik harta maupun bukan, milik sendiri maupun milik orang lain. Sifat kikir menghalangi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Lail tadi ayat 8 sampai 10. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang kikir atau bakhil. Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil salah satu karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah siap berkorban demi apa saja demi Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka. Poin berikutnya, cara penerapan sifat pemurah. Sifat pemurah dapat diterapkan dalam kehidupan dalam bertetangga, yaitu dengan peduli terhadap tetangga. Apabila ada tetangga yang kekurangan, dapat mempeloporinya untuk melakukan kegiatan sedekah. Yang kedua, apabila ada kegiatan kampung berupa pembangunan pos ronda, membangun atau merenovasi masjid, gardu atau ada bencana alam, maka dengan senang hati kita ikut menolong sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, selalu memelopori dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kita tentang cara menghindari sifat kikir. Cara menghindari sifat kikir yang pertama, gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. Kedua, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat kikir atau bakhil. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Ibu paparkan pada pertemuan kita kali ini. Sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.